Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku buat para saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama hati kita selalu dinaungi iman kepada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai kajian di pagi yang indah ini, marilah kita gemahkan di nyawa kita, di jiwa kita, di hati kita, di roh kita, kalimat-kalimat thayyibah bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Di tengah wabah yang semakin beringas ini, terutama di Jawa, Bali, tempat aku berasal, maka pesanku untuk saudara-saudaraku, untuk sahabat-sahabatku, untuk wahai seluruh manusia, janganlah takut, janganlah takut, janganlah takut. Bila kita merasa bahwa diri kita ini hanyalah makhluk, jangan takut. Bila kita merasa diri kita ini hanyalah hamba, jangan takut. Bila kita ini merasa hanya ciptaan, jangan takut. Bila kita ini merasa digerakkan, hanya digerakkan, jangan takut. Bila kita merasa bahwa kita ini hanyalah diperjalankan, jangan takut. Bila kita ini hanyalah diperankan oleh Allah, diperankan oleh Tuhan semesta alam, diperankan oleh Zat yang berkuasa atas alam ini, maka jangan takut.
Meskipun apapun yang terjadi, wahai sahabat-sahabatku, meskipun pandemi ini belum usai, jangan takut hati kita. Jangan lunglai hati kita. Kembalilah kepada Tuhanmu, yakni hatimu. Larikanlah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Larikanlah hatimu kepada penguasamu yang telah menguasaimu. Larikanlah hatimu kepada wujud yang telah mewujudkanmu. Larikanlah hatimu kepada hidup yang telah menghidupkanmu, yakni Allah, yakni uripe Allah. Jangan sampai kita mati dalam keadaan kafir. Jangan kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Di sini kami akan jelaskan apa istilah mati kafir itu. Apa istilah mati su'ul khotimah itu. Jadi jangan ditunggu-tunggu. Jadi jangan ditakuti. Maknanya mati secara su'ul khotimah. Mati secara husnul khotimah. Mati kafir sudah bisa kita rasakan saat ini juga. Jangan menunggu matinya lahir. Jangan tunggu syakaratul maut menjemput. Jadi yang dimaksud mati kafir itu mati apanya? Jadi bagi manusia, bagi makhluk yang dikatakan mati itu matinya badan-badan ini. Beda versi bila Allah yang mengatakan suatu kematian. Jadi Allah tidak memandang rupa dan hartamu. Allah tidak memandang ilmu dan amalmu. Allah tidak memandang nasab-nasab keturunanmu. Dan Allah tidak memandang semua hal yang ada pada dirimu. Tapi Allah hanya memandang hatimu. Sudah kembalikah hatimu kepada Tuhanmu? Sudah berimankah hatimu kepada Tuhanmu? Yakni iman itu ya harus menyaksikan siapa yang diimaninya. Iman itu ya harus nyata dan menyatakan siapa yang diimaninya. Bila belum nyata apa yang diimaninya, bila belum jelas Allah sebagai pencipta diri kita, bila belum jelas Allah sebagai yang mewujudkan diri kita, bila belum jelas Allah yang menghidupkan diri kita, bila belum jelas Allah yang menguasai diri kita atas diri kita, bila belum nyata dan jelas atas hati kita, itu bukan dikatakan iman. Itu hanyalah iman kata-katanya saja. Iman bohong-bohongan saja. Iman pengakuan-pengakuan saja. Jadi apa yang dikatakan iman itu? Yang dikatakan iman itu adalah afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Bila sudah nyata di dalam dirimu, yakni tak ada Tuhan selain Allah. Lantas, apakah yang membuat kita selama ini takut dan takut akan pandemi? Takut dan takut akan kehidupan kita. Takut dan takut atas nasib-nasib kita. Ketakutan demi ketakutan itu terjadi karena kita hakikatnya sudah diazab di dalam neraka oleh Allah. Karena hakikatnya kita sudah disiksa di alam kubur oleh Allah. Karena kematian di sisi Allah itu bukan kematian badan-badan ini. Kalau badannya sudah mati, mana mungkin bisa disiksa.
Kalau badan sudah mati, mana mungkin jiwa bisa dibakar, disiksa di dalam api anar. Maka dari itu, siksa kubur, azab kubur, api neraka sudah terjadi kepada tiap-tiap diri manusia yang mati jiwanya. Bukan mati raganya, mati jiwanya, mati imannya, mati kesadarannya bahwa dirinya hanya makhluk, mati kesadarannya diri manusianya ngaku-ngaku sebagai sang penguasa di dalam hatinya. Mati hatinya manusia merasa sebagai sang Khalid di hatinya daripada menjadi makhluk. Itulah yang dikatakan mati kafir. Mati di dalam su'ul khotimah. Mati hatinya di setiap langkah-langkahnya. Mati hatinya di setiap sholat-sholatnya. Mati hatinya di setiap ibadah-ibadahnya. Mati hatinya di setiap tahajud-tahajudnya. Mati hatinya di setiap sholat duha-duhanya. Mati hatinya di dalam sholawat-sholawatnya. Mati hatinya di dalam segala hal dan aktivitas-aktivitasnya. Selama ini seolah-olah diri kitalah yang lebih berkuasa. Seolah-olah diri kitalah yang lebih wujud. Seolah-olah diri kitalah yang lebih hidup daripada wujud, hidup dan kuasanya Allah di hati kita. Itulah tanda kita selama ini sudah mati di sisi Allah. Mati dalam keadaan kafir. Mati dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi semua itu sudah bisa kita rasakan saat ini. Jangan menunggu-nunggu ajal menjemput. Bagaimana mungkin orang mati bisa merasakan su'ul khotimah atau husnul khotimah? Jadi keadaan kafir, jadi keadaan mati kafir, jadi mati secara su'ul khotimah itu sudah bisa kita saksikan saat ini juga. Bagaimana pulangnya hatimu, bagaimana keadaan hatimu, jika pulangmu, jika keadaanmu di dalam segala aktivitas-aktivitasmu, pulangnya kepada hawa nafsumu, itulah yang dimaksud mati kafir. Itulah yang dimaksud su'ul khotimah. Dan kita di dalamnya akan mendapatkan azab-azab yang pedih. Yakni berupa ketakutan demi ketakutan saat pandemi ini. Ketakutan demi ketakutan tak bisa mencari uang. Ketakutan demi ketakutan tak bisa bekerja. Semua hal itu karena kita selama ini hati kita sudah mati dalam keadaan kafir. Karena hati kita selalu dan selalu pulang kepada daya upaya diri manusianya di hatinya. Maka dari itu, ketika kita menyadari tentang semua ini, tentang rahasia alam semesta ini, tentang Al-Quranul Azim, yakni petunjuk-petunjuk Allah yang sudah ada di dalam kitab sucinya, mari terapkan di dalam hati kita. Mari praktekkan di dalam hati kita. Jadi Islamkanlah diri kita. Selamatkanlah hati kita. Islamkanlah hati kita. Mu'alafkanlah hati kita. Selamatkanlah hati kita. Selamatkanlah jiwa kita. Kembali roji'un hanya kepada Sang Pencipta. Jangan pulang lagi kepada hawa nafsu kita sendiri. Jangan pulang lagi kepada iblis dan setan yang telah menyesatkan kita. Kita bila kembali kepada hawa nafsu kita,
Bila kita kembali kepada iblis dan setan, kita menjadi kawan-kawan iblis dan setan di dalam neraka jahanamnya Allah. Kapan? Ketika hati kita tersesat jauh dari jalan Allah di hati kita, maka disitulah siksa dan azab, ketakutan demi ketakutan menghadapi pandemi ini. Kita ditakut-takuti dengan keadaan demi keadaan. Kita ditakut-takuti ketika kita menonton video dan video. Kita ditakut-takuti dengan keadaan pandemi yang semakin merajalela ini. Kita ditakut-takuti karena kita sedang duduk-duduk bersama iblis dan setan di hati kita, yakni tidak beriman kepada Allah yang berkuasa atas seluruh keadaan ini. Jadi yang dimaksud mati kafir, mati dalam keadaan kufur, yakni bukan badan-badan ini yang mati. Mati kufur, mati kafir, mati dalam keadaan yang tersesat itu adalah ketika hati kita saat ini tidak menyadari bahwa kita ini hanyalah makhluk yang diciptakan. Kita bukan sang Khalid yang merasa kita tercipta dengan sendirinya. Kita bukan sang Khalid penguasa yang merasa menciptakan badan-badan ini sendiri. Apa sih? Karena kita selama ini ketakutan dan ketakutan di dalam hati kita. Karena kita selama ini telah merampas hak-hak Allah menjadi hak-hak manusia kita. Hak Allah atas kehidupan, hak Allah atas badan-badan yang diciptakan Allah, hak-hak Allah yang mengafalkan seluruh manusia, yang menggerakkan seluruh manusia, sudah kita rampasi sebagai hak-hak diri manusia kita. Itulah yang menimbulkan rasa ketakutan dan ketakutan di dalam jiwa kita. Karena kita sudah beranjak berjalan lari jauh dari sang pencipta diri manusia kita. Maka tersesatlah kita di dalam ketakutan demi ketakutan. Maka tersesatlah hati kita di dalam merana demi merana, kekecewaan demi kekecewaan, kekhawatiran demi kekhawatiran di dalam kehidupan ini. Karena kita sudah masuk di dalam anarnya jiwa ini. Kita sudah masuk di dalam azab-azab Allah, azab kubur, azab jahanam. Karena jiwa kita yang telah mati ini dikubur di dalam badan-badan yang dari tanah ini. Jadi hakikat kuburan yang berjalan ya diri kita ini selama ini. Yang hati kita tidak bisa pulang kepada Tuhan sang pencipta diri kita. Hati kita tersesat ke lembah jahanam. Hati kita tersesat